Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Halo sahabat Galdiar, balik lagi bersama saya Iqbal dan pastinya kalian udah tahu saya nih kalau di sini tuh sama siapa? Tentunya sama Kak Ratna Puspita. Kak Ratna gimana? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aman ya, aman ya? Aman. Aman. Siap, siap. Oke, sahabat Galdiar, sebelumnya kan kita ngebahas tentang apa sih sertifikasi halal itu dan sepenting apa sertifikasi halal itu. Sekarang kita akan membahas tentang langkah dan proses pengajuan sertifikasi halal. Nah, Mbak, langkahnya itu gimana nih? Sebetulnya kalau dari langkah-langkah nih Mas Iqbal, dari Gimana tuh? BPJPH pun kan sudah mengedukasi gitu ya. Mungkin kita tekankan beberapa poin-poin gitu ya. Oke. Untuk langkah-langkah tentunya kita mempersiapkan persyaratan Mas Iqbal. Oh, Persyaratan oke. dari dokumennya, dokumen pelaku usaha, SDM-nya, kemudian usahanya, sampai ke SJPH yang kita bahas. Oke. Ya kan? Iya. SJPH itu sistem jaminan produk halal. Nah, ini ditetapkan terlebih dulu, ya kan? Dimatangkan lebih dulu. Berarti Baru si SJPH itu dari kitanya ya? iya, Oke. betul. Ada Lanjut. template-nya dari Oh, ada BPJPH. template-nya. Oh, berarti nanti BJPH apa BJPH ya? BPJPH. BPJPH kasih template ke kita. Iya, Oke, kita bisa siap. unduh sebetulnya. Nah, nanti Oke. sempat saya notice terkait penyelia halal, Oke, ya oke, kan? oke. Iya, Ini iya, sebenarnya iya. supervisor terkait halal. Iya, 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 iya. Nah, nanti membantu nih Mas Iqbal untuk pelaku usaha menyusun sesuai dengan usahanya. Oke. Nah, di situ ada komunikasi tuh, penyusunan dokumen ya, pelaku usahanya, data dirinya, kemudian penyelia halalnya, kemudian sampai ke dokumen halal terkait ruang lingkup usahanya dipersiapkan dulu. Siap. Nah, setelah itu diajukan ke BPJPH, Oke. ke ptsp.halal.go.id. Nah, itu yang dipersiapin tadi itu ya, yang Betul, Mbaknya disiapin ya. dokumen. Oke, dokumen-dokumen itu. Syarat, dokumen halal, pendukungnya. Iya, iya, iya. Nah, baru nanti diupload ke sana, Heeh. kemudian diverifikasi oleh BPJPH. Jadi langsung diverifikasi otomatis nih. Semuanya sekarang ini sudah serba online ya. Iya, benar, Nggak benar. perlu datang ke BPJPH, nah, kan? Semudah itu gitu. Kita di rumah nyiapin sama penyelia halal, diskusi nih ya, SJPH-nya jadi dimasukkan ke platformnya, ke ptsp.halal.go.id. Nah, Jadi, udah. oke Mbak gitu ya. Jadi apa sih Mbak tantangan umum yang dihadapi pelaku usaha dalam proses sertifikasi halal? Oke, nah kebanyakan nih Mas Iqbal ya, dari SDM. Sebetulnya kalau dari sisi bisnis oke lah gitu ya. Iya. Memang dia halal gitu. Dalam artian pakai bahan halal, prosesnya juga halal gitu kan. Oke. Produknya juga kemasannya oke gitu ya. Tapi SDM-nya nih yang belum memahami terkait konsep halal. Nah, dari awal konsep halal haram, kemudian titik kritis. Nah, setiap ruang lingkup usaha itu punya titik kritis sendiri. Titik kritis ketidakhalalan suatu produk. Contohnya gimana? Ya, misalkan gini, produk itu sebenarnya bahannya udah oke gitu ya. Iya. Nah, tapi kan Udah kadang tahu kalau ini halal gitu. Oke. tapi kadang namanya usaha, oh dia overload gitu, maksudnya over pemesanan gitu Iya, ya. iya. Overproduksi, akhirnya belilah di pihak lain yang kita nggak tahu. Bisa ganti merek, ganti Iya, produk iya, gitu kan. Ya bahannya itu aja udah berubah, nanti produknya ya otomatis kan akan berubah karena bahannya juga berubah gitu. Nah, adanya SJPH itu kan nanti akan menjaga konsistensi gitu. Nah, terus sudah apa namanya SJPH ya kan, dari SDM itu juga harus tahu Mas Iqbal. Jadi bukan hanya pemilik usaha atau pelaku usaha ya, dan penyelia halal, tapi tim manajemen halalnya. Terus turun lagi ke teknis-teknisnya gitu ya. Jadi SDM semuanya itu harus memahami gitu, supaya tidak ada terjadi miss gitu ya. Iya, iya. Kita kan udah tersistem nih bagus, ada SOP. Sampai ke pengembangan produk itu mereka juga harus tahu SDM-nya. Jadi nanti kita sosialisasikan. Ya, itu tantangannya. Jadi SDM-nya pun harus tahu. Oke. Nah, harus tersistem. Nah, kemudian yang kedua, nah terkait dari dokumen ini nih, ya kan. Nah, kita harus tahu gimana ya, harus sadar gitu bahwa kita kan bekerja sama nih satu tim, ya kan, untuk membangun sistem. Nah, otomatis kita harus sharing terkait ruang lingkup.
Oke. ruang lingkup juga. Nah, kemudian dokumennya itu nanti akan menyesuaikan dengan ruang lingkup itu. Maksudnya kalau ruang lingkup itu gimana nih, Mbak? Usaha, misalkan kita kan produk ada barang dan jasa, Heeh. ya kan, misalkan makanan dan minuman aja ada yang bentuknya resto, ya nggak, ada Oke. yang rumah makan, ada Ya, yang ya, 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 catering. ya, ya, Nah, ya, titik ya. kritisnya berbeda-beda. Oh. Nah, kita siapkan dokumen sebaik mungkin supaya proses sertifikasi halal itu berjalan dengan baik. Wah, bener-bener. Saya jadi inget tuh. Waktu itu sempet ngadain kayak catering gitu, ngajuin ke suatu perusahaan dan suatu perusahaannya itu minta kayak ada ininya, sertifikasi halalnya juga buat catering. Betul. Iya, betul, Ternyata betul. ternyata emang benar-benar penting banget ya. Bahkan dari produsen-produsen nih melalui suppliernya nanti akan meminta sertifikat halalnya. Iya, Jadi iya, iya, misalkan nih iya. tadi bahas catering ya kan. Kita kan dapat misalkan suplai daging. Heeh. Nah, daging itu harus dari rumah potong hewan yang sudah tersertifikasi halal. Oke. Atau kalau misalkan resto itu mau dia potong sendiri, ya juga harus punya lokasi sendiri. Gitu, lokasi sendiri, kemudian juru sembelihnya sendiri. Oke. Begitu. Nah, kita kan tadi udah tahu tentang prosesnya nih, Mbak. Nah, ini tentang halal galdiarnya nih. Nih Oke. bagaimana caranya halal galdiar buat ngebantu para kayak konsumennya, mungkin pelaku-pelaku usaha untuk mensertifikasi halal. Oke, nah halal galdiar sendiri nih Mas Anggi, Mas Iqbal, aduh, Iya. Mas Anggi Iqbal nih, Iya, Anggi. disebut lengkapnya. Lengkap. Nah, jadi halal galdiar itu nanti akan mendampingi. Oke. Jadi kita bikin seefektif mungkin gitu ya, supaya pelaku usaha ini mudah untuk melakukan pengajuan sertifikasi halal. Oke. Yang pertama, dari pendampingan ketika kita nyusun dokumen tadi yang saya Oh, sebutkan. yang tadi ya, yang template-nya diunduh itu. Iya, Oke. pengunduhan template itu nanti kita susunkan ya, harus sesuai dengan ruang lingkup usaha. Oke. Jadi kita edit sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Jadi sebenarnya memang walaupun template itu editable, kita sesuaikan dengan usahanya. Iya. Jadi kalau misalkan SJPH itu yang tebel sampai 500 lembar juga ada tuh Mas. Resto itu kan banyak ya, kompleks. Nah, Setebel itu ya berarti ya? iya ada gitu. Jadi iya, iya. tergantung dari skala usaha. Nah, Oke. kita bantu dari penyusunan dokumen syarat wajib sampai ke pendukung-pendukungnya. Karena itu pasti akan membantu. Biasanya proses buat kayak dokumen gitu berapa lama? Tergantung dari skala usaha dan ruang lingkup. Oh gitu. Semakin kompleks semakin lama. Oh. Nah, cuman kan dengan adanya tadi tantangan juga ya untuk tadi SDM. Ketika SDM-nya sudah paham, otomatis kan kita satset-satset. Iya, ya iya, nggak? benar. Iya, jadi Baik kita lagi juga ke kitanya juga ya. jadi dua arah. Oh iya, benar. Kita membantu pelaku usaha untuk menyusun dokumen, pelaku usahanya sharing ke kita. Iya. Apa sih usahanya gitu kan, produknya apa aja. Bahkan sampai produk yang memang dia tidak diproduksi secara massal atau khusus gitu ya, sesi-sesi khusus, edisi khusus pun juga harus dicantumkan. Supaya bisa pakai label halal. Ya, walaupun bukan setiap hari diproduksi. Nah, terus udah nih dokumen udah lengkap dari dokumen pelaku usahanya, sampai ke SJPH, ya kan, pendukungnya. Nah, kita nanti dampingi untuk edukasi. Tadi kan tantangan dari pelaku usaha adalah SDM, Ya ya kan? SDM itu nanti kita latih, Mas Iqbal. Kita latih, itu namanya pelatihan internal. Berapa lama? Ya, Tergantung lu gak? Iya, tergantung dari skala usahanya juga. Oke. Kalau semakin banyak SDM-nya semakin Berarti lama. nggak ada masa waktunya gitunya ya, nggak ada ya? Enggak. Oke, Kita oke, lebih ke kondisional dari Ah, usahanya. oke. Jadi kita latih supaya memang memahami konsep halal haram, kebijakan halal, ya kan? Penempelan poster itu kan butuh waktu juga supaya SDM semuanya itu bisa aware ke situ. Oh ya, kita udah mau pengajuan sertifikasi halal loh, kan gitu ya. Iya. Nah, kemudian setelah pelatihan internal, kita ada pelatihan eksternal juga. Tapi bisa beriringan juga. Pelatihan eksternal ini adalah di lembaga pelatihan kerja. Oke. Jadi ada tim manajemen halal yang minimal salah satu Berarti dari Galdiar. dari internal perusahaan Oke. atau usahanya gitu ya. Oke. Jadi kalau di tim manajemen itu nanti ada pelaku usahanya, terus penyelia halalnya. Nah, nanti halal galdiar masuk ke dalam tim itu untuk gitu, membantu sebetulnya, ya kan? Iya. Bisa sebagai penyelia halal juga bisa. Sebenarnya kita posisinya itu menyesuaikan. Tadi kan ada skala usaha mikro, kecil, menengah, besar ya. Iya. Nah, itu pun berpengaruh kepada tim manajemen halalnya. Kalau memang kecil ya misalkan pelaku usahanya sebagai penyelia halal juga bisa. Oke. Gitu. Tapi idealnya berbeda. Jadi
posisinya berbeda. Misalkan pelaku usahanya sendiri nanti ada bagian produksi yang didelegasi untuk menjadi penyelia halal juga bisa. Itu lebih ideal. Nah, terus setelah SDM, ya kan kita latih baik internal maupun eksternal. Kemudian kita audit internal. Audit internal ini artinya kita sendiri nih secara internal mengaudit apakah dokumen-dokumen yang kita susun ini udah sesuai dengan kondisi di lapangan. Ya, kalau misalkan memang ada yang belum sesuai kita perbaiki. Nah, supaya nanti meminimalisir adanya temuan ketika audit eksternal. Nah, tadi kan audit internal. Ada audit eksternal nih, Mas Iqbal. Audit eksternal ini itu adalah audit yang dilakukan oleh lembaga pemeriksa halal. Nah, jadi ketika kita mengajukan data-data ke BPJPH, udah divalidasi, udah oke. Nanti BPJPH akan mengirimkan auditor, lebih tepatnya ke LPH. Nanti LPH mengirimkan auditor. Gitu. Nah, auditor ini yang akan mengaudit audit eksternal ini. Nah, kemudian kita dampingi selama audit eksternal. Jadi kita mengarahkan auditor halalnya nih, ya kan, sesuai dengan dokumen-dokumen yang kita susun. Nah, nanti kalau ada temuan, ya namanya kita kan nggak sempurna ya, pasti ada aja gitu temuannya. Pasti ada aja ya. Tapi setidaknya dengan penyusunan di awal tadi kita rapikan, dengan adanya audit internal kita udah oke, gitu kan. Tinggal kita menambah-nambahkan. Jadi itu mempermudah proses kita. Nah, auditor halal juga kerjanya ringan, ya kan, temuannya sedikit gitu kan. Kita tinggal perbaiki, misalkan ada masalah yang kurang dokumen pendukung A, B, C gitu kan. Ya udah kita tinggal lengkapi, masuklah ke BPJPH lagi. Setelah itu didaftarkan oleh LPH juga ke komisi fatwa untuk dilakukan sidang. Jadi sebenarnya prosesnya itu balik lagi. Jadi kita udah dari LPH nanti ngirim ke BPJPH laporan auditnya. Kemudian kalau sudah oke, boleh ikut sidang fatwa. Sidang fatwa. Itu yang ngikutin nanti auditor halalnya dari perwakilan LPH. Nah, kita tinggal memantau prosesnya. Ya kurang lebih kalau secara teknis dari BPJPH itu sih 21 hari ya. Tapi kan kita melihat lagi sikon, ya enggak? Ya kan? Semakin cepat kita tadi yang persiapan, ya kan? Semakin sedikit temuannya, ya otomatis semakin cepat pula prosesnya. Nah, itu sebenarnya gunanya Halal Galdiar itu mendampingi supaya efektif dan efisien. Nah, ketika ada temuan kita langsung perbaiki nih, langsung revisi gitu. Jadi tidak perlu menunggu lama, tidak perlu pusing-pusing ya. Kita mau memperbaikinya seperti apa dan lain sebagainya. Jadi kita kerjasama dengan pelaku usaha. Mantap. Gitu. Menarik. Didampingi, emang boleh sedampingi itu. Nih tapi kan Mbak pasti udah pernah ngedampingin juga dong pastinya dong, pernah dong. Nah itu ada pengalaman apa atau cerita apa selama ngedampingi para pelaku usaha? Kalau pengalaman nih ada nih dari skala mikro, kecil, menengah, besar nih ya, Mas Iqbal ya. Tentu beda-beda sebetulnya effortnya ya. Balik lagi juga ke pelaku usahanya sebetulnya. Cuman pengalaman yang sebenarnya menjadi pembelajaran sebetulnya buat kita semua di sini adalah keterbukaan. Jadi dari dokumen tadi sudah saya sampaikan ya bahwa dokumen itu penting banget, Mas Iqbal. Kak, saya nggak ada dokumen ini, misalkan gitu ya. Kita bantu, kita arahkan. Jadi apa yang kurang gitu supaya nanti nggak jadi kendala. Nah, karena nanti kalau misalkan udah masuk ke BPJPH ya memang nggak langsung ditolak, tapi kan ada revisi. Itu kan memperlambat kita juga kan. Dimana BPJPH juga dia memproses ribuan gitu, ratusan ribu bahkan ya kan usaha. Nah, kalau kita sudah memberikan yang komplit nih dokumen usahanya kan tinggal di approve. Nah, kita lanjut ke LPH lanjut ke komisi fatwa. Udah ya. Kita dapat sertifikat halalnya, baru nanti kita boleh memasang label halal. Nah, sebetulnya pengalaman sih lebih ke diskusi yang kurang ini dari pelaku usaha. Mungkin pertama takut kalau bocor kali ya rahasianya. Padahal kita tuh sebenarnya ya akan menjaga gitu. Kita bisa MOU kalau misalkan masih takut untuk rahasia dagangnya terbongkar gitu ya. Kita sudah ibaratnya ya sudah pasti tidak akan menyebarkan itu. Itu sudah menjadi komitmen bersama kan. Ya udah kita kerjasama dengan satu pelaku usaha, dokumennya kita keep gitu. Kemudian sampai ke sebetulnya dia hanya alurnya aja sih, Mas Iqbal. Yang kita perlukan adalah alur bisnisnya.
Tapi kan ada tuh Mbak kadang orang yang suka jualan tapi dia udah ada halalnya aja nih. Kayak entah itu stiker, entah itu Oh apa. Nah, iya. itu gimana tuh Mbak? Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan nih ya, Iya. kalau dari label halal itu kan wayang, yang wayang itu Iya, iya, ungu, iya, iya, terus di iya. bawahnya kan ada halal Indonesia. Ya, itu Nah, kayaknya halal itu sekarang udah diganti ya? Logonya iya, ya? Dulu kan iya, yang bulat ada tulisan MUI-nya ijo, kan iya, ya. itu sekarang udah Heeh. ganti wayang itu kan, setelah Heeh. diadopsi dari LP POM ke BPJPH. Nah, Oke. dari logo wayang itu sebenarnya kan kalau logo halal aja kan wayang halal itu yang Iya, tulisannya iya. halal, Heeh. kemudian bawahnya halal Indonesia. Heeh. Nah, sebenarnya kalau memang dia sudah certified, kita Hmm. bisa cek di bawah halal Indonesia tuh sebenarnya ada nomor Oh, yang sertifikat. nomor itu ya? Mm-mm. Oh, Itu oke. kita bisa cek, teman-teman. Bisa cek di Oh, halal, di halalnya BPJPH nih, oke, ya oke, kan? oke, oke. bpjph.halal.go.id itu Heeh. nanti ada informasi produk halal. Oke. Bahkan rumah potong hewan, rumah potong unggas yang halal pun bisa dicek. Bisa ya di Tinggal situ ya. dicari aja rumah potong hewan, di search gitu kan. Itu nanti Tapi keluar. dari dulu sebelumnya itu emang udah ada nomor sertifikatnya nggak sih? Kalau yang beli itu? Harusnya ada. Nah, kadang ini kita harus hati-hati juga nih. Iya. Kan ada tuh sudah ada logo wayang, terus habis itu halal Indonesia, Iya. ada nomornya. Iya. Nah, kadang itu nomornya tidak sesuai. Jadi Oh, gitu. mungkin entah tipe mungkin bisa jadi. Kita positif thinking aja nih. Iya. Tapi emang, dicek tapi emang di hati. sekarang emang ada nomornya ya? Pasti harus Memang wajib memang ya, wajib ya. iya, itu nanti logo halal itu bisa di-download setelah dapat sertifikat halal. Oke. Jadi kalau udah approve ya udah, oh ya halal nih dapat sertifikat, nanti boleh. Jadi bisa mengunduh langsung label halalnya supaya pelaku usaha itu bisa nempelin tuh di kemasan. Gitu. Oke. Jadi nggak hanya wayang terus halal Indonesia itu aja nggak. BTW Tapi tadi ada webnya apa? kodenya. Buat ngecek. Halal bpjph.halal.go.id. Tuh teman-teman ya, jangan lupa kalau misalkan kalian penasaran buat suatu produk, nih halal apa kagak nih, bisa cek di situ tuh. Mbak, nih Cari produknya. BTW ya Mbak ya, kan udah ngomong nih Mbak. Kasih dong tipsnya buat teman-teman para pelaku usaha supaya dapat sertifikasi halal gitu. Iya. Tipsnya tuh apa aja? Tipsnya pertama siapin SDM. Siapin SDM. SDM-nya Siap. minimal 1 Mas Iqbal. Minimal 1. Iya, Oke. minimal 1 yang Minimal memang dia 1 itu tuh. fokus gitu. Oke, oke, oke. Satu fokus gitu kan. Baik dari misalkan nih dari produksi boleh, Heeh. pelaku usahanya juga boleh, cuman memang idealnya ya timnya Timnya, gitu. oke, Misalkan oke. bagian produksi atau pembelian atau asistennya mungkin boleh gitu. Nah, nanti satu orang ini menjadi penyelia halal. Oke. Tadi kan saya sebutkan nih ada penyelia halal dari kami, dari Halal Galdiar. Tapi juga harus ada dari internal Oke. yang kita latih secara internal maupun eksternal tadi dikirimkan ke LPK. Oke. Ya, LPK tentunya nanti kami pilihkan yang sudah resmi bekerja sama dengan BPJPH. Udah nih, otomatis satu orang ini nanti akan membantu sekali dengan kelangsungan proses ini. Misalkan nih satu orang sudah oke, Iya. dia kan sudah certified gitu ya, penyelia halal. Kemudian kita nyusun tuh dokumen dan lain sebagainya sambil berjalan sebetulnya. Iya. Kalaupun misalkan belum dapat sertifikat penyelia halal, kan ada kami. Nah, Ya, itu ya, nanti ya. bisa tetap berjalan. Oke. Jadi enaknya seperti itu. Kemudian selain itu kita berproses segera, Mas Iqbal. Karena kan kita mandatori 17 Oktober 2024 nih. Wah, apa tuh? Iya, untuk maksimal pengajuan sertifikat halal, terutama untuk yang self declare ya kan. Nah, keburu kita kan berlomba-lomba dalam kebaikan nih ya kan. Nah, sebelum ibaratnya orang-orang pada berbondong-bondong, kenapa kita nggak curi start dulu? Iya, Ya kan tipsnya. benar. Ya, daripada nanti kita nunggu-nunggu, Iya. tunda-tunda, padahal nggak sekarang ataupun nanti kan sama. Iya, sama. Iya kan? Malah lebih santai sekarang. Iya. Ibaratnya nggak nunggu antrian gitu. Kita udah tahu nih ada apa namanya yang jualan di situ. Kan masa kita mau nunggu dia diantri banyak orang sih? Kan padahal kita udah tahu bahwa itu memang ya kita butuh gitu. Ya udah beli aja sekarang kan gitu. Analoginya sama dengan sertifikat halal. Ketika kita udah tahu bahwa produk yang kita jual itu wajib, ya kan? Wajib, ya udah. Kita coba susun dari SDM-nya, dari prosedurnya, ya. Ke Halal Galdiar juga boleh. Ya kan? Keburu ibaratnya nanti berlomba-lomba dengan yang lain, ya. Iya, benar. Siapa tahu kompetitornya udah halal duluan, gimana udah dihalalin. Itu, hati-hati itu. Iya. Buruan makanya tuh. Jadi sebelum rame gitu sebelum kan, rame. antriannya panjang. Antriannya panjang Ya udah bener kita banget.
gitu. Oke. Itu sih yang paling utama. Jadi supaya dari pelaku usahanya itu bisa ya segeralah. Toh kan gini Mas Iqbal, Ya, gimana? sertifikat halal itu sekarang expire-nya udah nggak ada. Oh gitu Mbak. Oh. Jadi kalau dulu dari MUI itu kan ada per 2 tahun kita perpanjangan. Oh alah, Terus oke. dipermudah lagi oleh pemerintah 4 tahun oleh BPJPH. Nah, kemudian diperpanjang lagi selamanya. Udah, bukan diperpanjang lagi ya. Berarti udah gak ada perpanjangan lagi ya. Selama tidak ada perubahan. Iya, Misalkan bahan tadi yang saya sebutkan ya. Pokoknya sesuai SJPH aja. Udah, Menarik. nggak usah perpanjangan lagi. Kurang menguntungkan apa coba? Itu udah enak. Semoga yang lain menyusul ya, kayak STNK sama Harus. SIM. Terus, Nggak usah perpanjangan lagi lah. udah all in gitu Iya, ya. udah all in. Nah, oke sahabat Galdiar, kita udah berada di ujung pembahasan nih bersama Mbak Ratna. Nah, jadi seperti biasa buat para bapak atau ibu pelaku usaha, nah yang mau konsultasi tentang sertifikasi halal itu bisa banget untuk hubungi nomor WA yang ada di bawah sini. Dan kalian bisa kepo-kepoin sama Mbak Ratna. Siap dikepo-kepoin Mbak ya? Siap sekali membantu pelaku usaha ini. Iya, pokoknya Halal Galdiar siap mendampingi Anda. Nah, gitu. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.